Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan yang pasti sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat berjumpa kembali, dan saya saat ini sudah bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY yang akrab kita sapa dengan Romo Mario. Pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, salam kenal Romo, apa kabar? Kabar baik Mbak Elsa, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan buka acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Mario. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus, sabda kebenaran-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami Pujangga Gereja, Santo Leo Agung, yang sungguh membela kebenaran iman, mewartakan karya rahmat-Mu untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Bukalah hati kami agar semangat Santo Leo Agung ini juga menggerakkan kami dalam mewartakan sabda-Mu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami, agar kami mampu menjadi saksi kebaikan-Mu. Dan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari ini, bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian, Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah, dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya,
telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 1 sampai dengan 8, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan sekarang Romo Blasius Sumario SCY akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Terima kasih Mbak Elsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui Warta Keselamatan hari ini kita bisa melihat ada 2 dinamika iman yang dibuat oleh Paulus. Dia bukannya sebagai pewarta, tetapi juga dia pemelihara, supaya apa yang telah diwartakan itu tumbuh berkembang dalam lingkungan umat. Maka dia mengirim surat pastoral, itu dengan maksud membina iman itu supaya tumbuh dan berkembang, dan menyemangati
supaya umat juga ikut gerakan mewartakan sabda. Dan dalam surat kepada umat di Roma ini kita bisa melihat Paulus menghargai karunia Tuhan yang ada di dalam pribadi umat. Nah, di sini yang kita sadari, teladan dari Paulus adalah mengapresiasi apa yang ada dalam pribadi orang lain, dan di situ orang juga akan semangat menyadari bahwa mempunyai karunia yang istimewa. Dan itu yang diungkapkan oleh Paulus bahwa dia sungguh sangat bergembira bahwa di antara umat itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan suatu pengetahuan. Nah, diapresiasi semacam ini pasti umat akan sadar dan juga akan menggunakan karunia Tuhan itu untuk mengembangkan iman kasih, tetapi juga untuk turut mewartakan sabda Tuhan. Inilah yang kiranya perlu bagi kita, Bu Elisa, bahwa Tuhan menganugerahkan banyak hal kepada kita perlu menyadari itu dan juga mengapresiasi. Karena dengan apresiasi itu kita bisa tumbuh dan berkembang, dan kita juga bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, kunci utama pewartaan Paulus adalah dalam kerjasama. Nah, itu yang kita lihat, kita perhatikan, beda dengan pengalaman hidup kita. Biasanya kita ingin merasa super dibanding yang lain, lebih dari yang lain, sehingga orang lain dilihat sebagai saingan. Tapi kalau dalam pewartaan tidak. Justru kita bergembira bersama, banyak karunia diberikan Tuhan kepada kita, dan ternyata karunia Tuhan itu untuk mengembangkan persaudaraan, mengembangkan kerjasama, dan juga mendukung dalam pelayanan. Istimewa sekali Paulus dalam surat kepada umat di Roma ini, dan itu juga menjadi suatu kekayaan dalam hidup kita. Hal yang lain yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita, dia tidak mewartakan sabda itu kepada orang yang sudah mengenal. Tetapi dia pergi ke bangsa yang lain, supaya bangsa yang belum pernah mendengar pewartaan tentang Kristus itu mendengarnya dan akhirnya mengenal dan percaya. Dan itulah akhirnya juga menggerakkan kita semua bahwa kita dalam pelayanan kita bukan hanya sekedar lingkup gereja kita. Kita baik terlibat aktif dalam lingkup pelayanan di tengah-tengah gereja, tapi itu belum cukup. Kita diutus oleh Tuhan, seperti Paulus itu pergi ke bangsa-bangsa lain. Kita pergi ke masyarakat, berdialog dengan masyarakat, bersahabat dengan mereka. Akhirnya kita menjadi sahabat-sahabat mereka semua, dan mereka akan mengenal kebenaran dan juga mengenal kasih yang kita hidupi dan kita yakini serta kita wartakan. Nah, di situ yang akhirnya kita kembangkan persaudaraan kita, pelayanan kita di dalam hidup masyarakat kita. Maka kita juga disadarkan bahwa dalam pewartaan kita, itu yang pertama-tama adalah kita bekerja sama dengan anggota keluarga. Kita apresiasi apa yang ada di tengah keluarga kita. Kita apresiasi apa yang ada dalam pribadi anak-anak. Dan itu kalau kita sadarkan, mereka juga akan bangga, mereka juga akan terlibat di dalam kehidupan berkeluarga. Di tengah masyarakat, mereka juga akan mempunyai kepekaan tersendiri. Dan itu akan menjadi daya yang mempersatukan kita, mendukung kita semua. Nah, itu yang akan menyadarkan kita, menggerakkan kita dalam dinamika hidup, sehingga kita juga dapat merawat iman kita sekaligus mewartakan kepada orang-orang sekitar kita. Iya, Romo, terima kasih. Tadi Romo menyinggung bagaimana Rasul Paulus itu memelihara dan menjaga iman umat. Dan yang istimewanya lagi, Rasul Paulus itu menyebarkan, mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah yang masyarakat bukan bangsa Yahudi, ya Romo ya. Yeah. Lalu kalau kita tarik ke pengalaman kita sebagai anggota masyarakat, negara kita kan, kita termasuk yang mungkin bukan yang majority, ya Romo. Nah, tadi Romo menyinggung bagaimana kita juga harus menjalin komunikasi dan juga kerjasama dengan masyarakat yang mungkin bukan anggota gereja Katolik. Nah, apakah ada cara-cara yang bisa Romo berikan kepada kita pendengar pemirsa supaya kita bisa juga bekerja sama dengan mereka? Mungkin bisa dimulai dengan seperti apa, Romo? Contoh-contohnya. Terima kasih.
Mbak Elsa, sahabat Wasseroni Katolik yang terkasih, kita sadar bahwa di tengah masyarakat itu membutuhkan cinta kasih. Semua orang itu membutuhkan cinta. Dan itu sebenarnya ungkapan dari iman itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu dari tengah masyarakat, kita bisa melihat bahwa di tengah masyarakat kita banyak orang yang membutuhkan kasih, perhatian, dan pertolongan. Karena itu kita tidak perlu diminta oleh mereka, tapi justru kita berbuat baik untuk setiap orang. Dan kalau kita bergerak atas dasar kasih, sukacita yang kita hidupi, pasti itu juga akan dibutuhkan banyak orang. Dan kita juga bisa melihat dengan kasih itu, kita mengembangkan dan juga berbuat untuk mengangkat martabat sesama kita. Manakah nilai kemanusiaan yang kita hidupi, kita perjuangkan, itu kita bagikan pada mereka. Perhatian kepada sesama kita, itu juga akan menggerakkan hati sesama kita. Kita juga akan bisa bekerja sama kalau kita melaksanakan karya kasih, karya sosial, dan masyarakat pasti juga akan mendukung bersama dengan kita. Nah, karena itulah kehadiran kita atas dasar kasih, itu akan juga bisa memperhatikan banyak orang, dan kita juga bisa melayani mereka dengan sukacita, dan juga akan penuh kegembiraan. Itu sebenarnya yang kita sadari bahwa semua orang itu membutuhkan cinta kasih. Dan kita juga cinta kasih yang diwujudkan dalam tindakan konkret memperhatikan yang lemah, membantu yang berkekurangan, bersahabat dengan semua orang sebagai saudara. Kan kasih itu yang juga menyatukan kita sebagai saudara. Dan itu pasti kehadiran kita itu akan bermakna bagi orang-orang sekitar kita. Nah, itu yang dibuat oleh Paulus. Dia mewartakan kasih kepada semua orang, dan dia juga mengajak orang lain untuk berbuat kasih pada sesama. Dan itu akhirnya membantu banyak orang. Dan dia ungkapkan, dalam kehidupan kita itu ada 3 hal. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang lebih utama adalah kasih itu. Karena kasih juga bisa merangkum, bisa merangkul, menyatukan, dan juga berbuat baik untuk semua orang yang ada di tengah masyarakat. Juga dalam keluarga kita, kita sadar bahwa antar kita yang dibutuhkan hanya satu, kasih itu. Yeah. Kalau kasih ini tumbuh dan berkembang dengan baik, kepercayaan satu dengan yang lain, itu juga akan tumbuh, lalu juga kita bisa mengembangkan perhatian dan dukungan. Nah, itu akan membahagiakan semua anggota keluarga kita. Dengan kasih itulah kita akan bisa diterima oleh masyarakat, dan kita juga bisa menerima masyarakat karena kita bisa bekerja sama atas dasar cinta kasih itu. Ya, berarti banyak melakukan perbuatan amal kasih di tengah masyarakat ya Romo ya. Nggak hanya di anggota gereja Sabda, tapi di luar gereja ya Romo ya. Benar sekali, karena dengan berbuat kasih, solider, peduli dengan orang-orang sekitar kita, itu justru kita akan mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan semua orang, yaitu kesejahteraan bersama. Justru di situ kita akan melihat bagaimana kesejahteraan bersama itu dapat kita ungkapkan, kita wujudkan dalam hidup bersama, yaitu di tengah masyarakat kita selalu peduli, dan kita selalu dengan kasih membantu dengan sukacita pada semua orang. Kalau kita berbuat sesuatu dengan cinta, pasti orang yang kita layani itu juga akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan teristimewa. Ya. Ya. Lalu kalau bicara tentang pewartaan, ini kan bicara tentang pewartaan Injil Kristus. Sebagai anggota gereja Romo, untuk supaya iman dan juga pewartaan banyak yang mengenal Kristus, itu lewat cara-cara apa Romo? Mungkin bisa di paroki atau mungkin di komunitas, lewat cara apa Romo? Kita bisa melihat bahwa tindakan baik yang kita miliki, berbuat baik kepada orang, itu sudah pertama-tama mewujudkan iman kita dan juga menghayati persatuan kita dengan Tuhan. Jadi iman tidak bisa kita hayati, hidupi begitu saja, ini relasi saya dengan Tuhan. Juga diungkapkan kepada kita semua, kalau kamu sungguh mencintai aku,
dan tidak mencintai orang lain, itu tidak mungkin kamu mencintai aku. Makanya sesuatu yang bisa kita lihat, kita sadari bahwa iman kita itu perlu kita wartakan antara lain tadi dengan tindakan-tindakan yang nyata. Mengapresiasi dan kerjasama dengan orang-orang sekitar kita. Berbuat baik untuk mereka dan peka peduli kepada sesama. Disitulah yang sebenarnya akhirnya kita menyadari bahwa saudara-saudari kita itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, di sini yang kita hidupi, iman itu wujudnya adalah tindakan kasih, perbuatan baik, dan kita juga bisa lihat bahwa di mana ada cinta kasih Allah hadir, dan di mana ada cinta kasih tidak akan ada kejahatan. Karena selalu cinta kasih membuat orang selalu berbuat baik. Nah, itulah akhirnya kita sadar dengan kehadiran semacam ini, iman kita itu bisa dirasakan, juga bisa dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Dan kita juga sadar seperti Paulus, dia tidak membuat orang untuk menjadi seorang Kristen, tapi dia membuat orang mengenal kebaikan Allah, merasakan. Karena panggilan untuk menjadi murid Kristus sungguh membutuhkan rahmat dan panggilan khusus. Tetapi untuk berbuat baik kepada semua orang, dan kita juga melihat orang lain merasakan kebaikan Tuhan melalui tindakan-tindakan kasih itu, mereka juga sudah melihat, mendengarkan warta sukacita. Injil kan mengajak kita semua untuk membuat semua orang merasakan kegembiraan sukacita karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu saya teringat Romo, ada seorang teman saya, dia katakan seperti, yuk ikutan CAP gitu. Terus saya bingung, CAP itu apa gitu. Nah, apakah Romo juga mungkin bisa menjelaskan gitu? Itu kan katanya salah satu cara untuk belajar tentang mewartakan Injil. Nah, CAP itu kursus evangelisasi pribadi. Nah, di situ bagi kita itu menjadi suatu kesempatan untuk memang belajar melayani Tuhan. Belajar melayani sesama. Di dalam CAP itu juga kita akan dibantu untuk mengenal iman gereja, iman kita dalam gereja, tentang sakramen, dan juga tentang ajaran sosial gereja. Kita juga bisa mengenal bagaimana cara kita mewartakan, menghimpun, lalu juga berkunjung kepada orang lain dan berkomunikasi dengan sesama. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kan sebenarnya komunikasi itu. Dan komunikasi akan ada artinya kalau bagian-bagian iman itu bisa kita mengerti. Maka di sini yang ketiga juga sungguh dengan CAP itu kita dibantu untuk mengenal ajaran-ajaran pokok, bagian pokok dalam iman, tapi juga dalam relasi komunikasi dengan orang lain dalam membangun kebersamaan, kerjasama, dan juga dalam mengunjungi orang-orang. Kita juga dilatih untuk bagaimana mengunjungi orang sakit, bagaimana mengunjungi orang sepuh, dan bagaimana kita juga berelasi dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi besar manfaatnya Romo ya, untuk bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang pastinya itu semua merupakan panggilan bagi semua umat yang mengimani Kristus. Dan Romo, kita akan jeda sesaat dulu sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY dan saya Patricia Elsa. Pada sesi awal tadi Romo sudah memberikan inspirasi dan juga ungkapan-ungkapan tentang pokok pikiran dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kita akan lanjutkan kembali ke bacaan Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 16 ayat 1-8 tentang bendahara. Bendaharanya ini bendahara yang culas, licik, cerdik atau apa Romo? Oke, terima kasih Bu Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam Injil hari ini mau ditunjukkan pada kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar aku percaya kepada Tuhan, tapi juga harus menjiwai
kehidupan kita menjadi orang yang benar, orang yang baik. Nah, Yesus mengungkapkan, dan ini juga dia sebenarnya mengangkat situasi yang umum di antara kita, bahwa iman itu kurang berpengaruh dalam kehidupan yang konkret. Maka tadi diungkapkan ada bendahara yang pertama kurang baik karena dia hanya bekerja begitu saja tapi tidak mempunyai ketelitian. Tidak pernah mencatat apa yang sebenarnya harus dicatat menjadi tanggung jawab dia. Nah, karena itu kan akhirnya orang lain menyampaikan kepada tuannya bahwa bendaharamu itu menghambur-hamburkan kekayaanmu karena nggak pernah dicatat apa yang ada itu. Nah, di situ yang terjadi bahwa iman kan sebenarnya harus tindakan baik wujudnya, dan tanggung jawab itu yang perlu dinyatakan dalam pribadi. Karena tanggung jawab itu juga salah satu ungkapan iman dan kebaktian kita pada Tuhan. Itu nggak terjadi. Maka Tuhan tadi mengungkapkan bahwa bendahara ini diminta mempertanggungjawabkan apa yang telah didengar tentang pribadi dia dan tentang pekerjaannya. Nah, kalau diminta mempertanggungjawabkan, ini akhirnya dia mengalami suatu proses dalam pribadinya. Karena kalau dia dipecat sebagai bendahara nggak punya penghasilan lagi. Dan dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nggak punya kemampuan. Kemampuan tani tidak bisa, mencangkul pasti banyak tenaga, tapi nggak punya. Kemudian mau mengemis yang malu enak, dia malu. Tapi dia juga menggunakan akalnya. Supaya dia nanti diterima oleh orang lain di rumahnya, kalau seandainya memang dipecat. Yaitu dia berbuat baik pada orang lain. Maka tadi diungkapkan, berapa utangmu? Sekian. Ini surat utangmu. Dia menulis sekarang, mencatat. Tetapi dia juga berbuat baik. Karena mencari utangan waktu itu juga akan sulit. Buatlah surat utang yang baru. Ditambah utangnya. Kan orang senang. Bahwa dia mempunyai modal untuk berusaha lebih lanjut. Nah, disitulah yang kita bisa melihat, dia kecerdikan itu, kalau saya berbuat baik, membantu orang lain, pasti nanti saya akan diterima di rumah dia. Itu yang kita lihat, kita perhatikan, dalam konteks masyarakat kan dia juga tahu, sulit mencari utangan. Tapi dia memberikan utang, ini surat utangmu yang lama, ditulis, lalu dia juga memberikan utang yang baru. Nah, dia punya modal untuk mereka ini mempunyai modal untuk lebih berkembang. Nah, dia dipuji oleh bendaharanya bukan karena kemalasannya seperti yang dulu, tetapi karena pertobatan ini. Ada perubahan berarti ya, Romo? Ada perubahan konkret, karena dia menggunakan akal budi, menggunakan hati nurani. Maka sekarang fungsi akal budi dan hati nurani sangat konkret, dan dia dipuji oleh tuannya karena tidak lagi memboroskan harta tuannya. Justru tercatat dengan baik, bahkan juga dia melancarkan, karena harta yang lain itu bisa digunakan oleh orang lain juga. Maka tadi ditambahkan di situ. Itu akhirnya kita sadari bahwa pribadi ini selamat karena menggunakan akal budi dan hati nurani, dan juga akhirnya dia mempraktekkan iman itu dengan perhatian pada sesama, menolong yang kesulitan dan berkekurangan. Lalu Romo, kalau kita baca tentang bendahara ini, pada kehidupan sekarang juga ada juga kejadian-kejadian seperti ini, Romo. Jadi seseorang yang sebenarnya kalau dipikir dia tidak mampu dalam bekerja, tapi terus mengalami perubahan, pertobatan, dan dipercaya lagi oleh atasannya. Dan apakah Romo bisa memberikan hal-hal yang baik gitu untuk perubahan sikap itu, supaya yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya mungkin bermalas-malasan menjadi malasan, itu apakah ada prinsip hidup yang harus mereka pegang, Romo? Nah, sekarang kita bisa menyadari, sekarang ini suasana juga situasi sulit untuk cari pekerjaan, karena semua orang mau mencari kerja, itu yang jelas. Nah, sementara orang ada yang santai-santai dalam bekerja. Tanggung jawab sebenarnya bisa dilaksanakan hari ini, besok masih ada waktu. Menunda. Nah, itu yang akhirnya kita tahu, kalau kita menunda kan kita kurang produktif. Nah, kalau kita kurang produktif kan juga dari segi kerjasama itu yang lain juga tidak akan seret dengan kita, tapi kita santai saja.
Nah, baru menyesal setelah mendapatkan pengurangan tenaga kerja. Nah, setelah dikurangi, memang karena dilihat bahwa ini kurang produktif. Tapi setelah dikurangi, dia akan menyesal. Nah, itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam dinamika hidup. Kita kadang-kala menunda-nunda waktu, menyelesaikan, dan tanggung jawab kita tidak kita selesaikan dengan tuntas. Jauh lebih berarti lebih baik kita bekerja jadi cepat. Efektif, hari ini bekerja selesai, kita bisa mengembangkan ilmu kita, bisa mengembangkan pekerjaan yang lain, atau menolong sesama kita. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan dalam dinamika hidup kita. Karena bagi kita, bekerja bukan hanya mencari rezeki. Tidak. Bekerja bagi kita itu mengekspresikan kemampuan kita, dan juga bekerja itu berarti kita juga memberikan hati dan diri untuk melayani orang-orang sekitar kita. Hati, cinta, pikiran, perasaan, semua. Semuanya. Kalau kita lakukan dengan baik, pasti semua orang akan bergembira, bersukacita dengan kita. Tapi kalau sudah melakukan seperti itu, artinya dalam arti melakukan totalitas dalam setiap pekerjaan yang diberikan, tapi mentok-mentok lagi, penghasilan yang ku dapat tidak sebanding katanya. Nah, sekarang bagi kita bukan mengukur segalanya dengan uang. Tetapi kalau kita melihat bahwa kita sudah optimal bekerja, bantuan kita untuk tempat usaha kita itu sudah banyak, pasti kita akan merasa gembira. Nah, kegembiraan karena melayani itulah yang perlu kita tumbuhkan. Kemudian, kegembiraan dan hasil usaha kita pasti juga akan dilihat. Kemungkinan nanti 2-3 tahun kita diberi bonus yang besar, kita juga tidak tahu seperti Amin. itu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Tetapi yang jelas bahwa kita melayani itu dengan sukacita, dengan kegembiraan. Kemudian kita juga dengan pekerjaan itu sebenarnya kita ini memenuhi kebutuhan orang-orang sekitar kita. Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita lihat, tidak kita rasakan, kita hanya asal bekerja. Kalau kita bekerja dan melayani, bahwa itu akhirnya menolong, membantu kita, dan nanti sekian tahun kita baru merasakan hasil dari pekerjaan itu. Itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika kehidupan kita. Berarti kuncinya tetap ada pembaruan diri, itu bekerja secara efektif, totalitas, dan sisanya diserahkan kepada Romo? Pada Tuhan. Untuk setiap berkat, untuk setiap usaha yang dilakukan, Romo. Ya, pastilah kita bisa melihat sabda Tuhan, pekerja wajib mendapatkan upah. Nah, upah kita bukan hanya dari pekerjaan itu saja. Bisa terjadi dengan bekerja baik, banyak orang bergembira, bersyukur, kemudian juga mereka mengungkapkan terima kasih kepada kita atau mengajak kerjasama di bidang yang lain di luar jam kerja. Itu kan juga bisa kita sadari, beberapa orang setelah bekerja ada kesibukan yang lain. Entah membangun usaha kecil bersama yang lain atau juga membangun kerjasama di bidang-bidang tertentu. Itu yang bisa kita kembangkan dalam dinamika hidup kita. Atau juga kalau kita mempunyai keahlian tertentu, orang lain juga akan istilahnya berguru dengan kita. Ini kita menolong mereka. Nah, itu sesuatu yang juga pertolongan yang kita lakukan dengan penuh sukacita. Tidak sedikit dari mereka yang kelaknya mengucapkan terima kasih dengan berbagai macam cara. Lalu Romo, kalau dilihat bacaan Injil hari ini, apakah ada kaitannya dengan peringatan wajib hari ini? Kan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita bisa melihat bahwa Leo Agung ini sungguh pribadi yang luar biasa. Dia dipilih untuk menjadi gembala umat. Dan setelah menjadi gembala umat, kita juga tahu bahwa pribadi dia ini seluruhnya diberikan untuk gereja. Dan dia mengalami suatu masa yang amat sulit. Waktu itu banyak bid'ah di dalam gereja. Memberikan ajaran-ajaran yang keliru. Dan juga bid'ah itu antara lain
Nestorius itu seorang imam yang memberikan ajaran yang keliru. Nah, karena itulah dia disiplin memberikan ajaran yang benar, mewartakan, menghimpun umat, supaya mereka tahu bahwa ini ajaran yang benar dan ini ajaran yang keliru. Nah, dari situ akhirnya dengan ajaran yang benar itu membuat orang semakin yakin dan bersatu. Dan dari situ akhirnya orang mewartakan kebenaran. Itu yang kita sadari, kita perhatikan. Mewartakan kebenaran, mewartakan cinta kasih, itu yang sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Seperti Paulus tadi juga, dia mewartakan pada orang lain tentang kebenaran, tentang kasih, dan akhirnya orang bisa hidup bahagia. Dan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini juga menyatakan, kita diajak menjadi orang yang benar dalam iman dan kasih, yaitu dengan menghayati tanggung jawab pekerjaan kita secara optimal. Kemudian, dari pengalaman-pengalaman ini kita semakin banyak memperhatikan orang lain, kita melalui usaha dan karya kita bisa membantu sesama, kita sendiri akan bahagia. Dan kebahagiaan kita itu pasti akan dirasakan, dialami oleh banyak orang. Intinya dengan iman yang kita hidupi dengan benar, itu akan membuahkan pengalaman-pengalaman yang juga meneguhkan orang-orang di sekitar kita, termasuk juga yang utama adalah anggota keluarga kita. Oke, amin. Iman yang dihidupi dengan benar yang pastinya juga akan menghidupi orang-orang sekitar kita, memberikan kegembiraan, sukacita, dan yang pasti di mana kita ditempatkan, di sana hati, pikiran, perasaan kita berikan totalitas supaya kita juga benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Romo, terima kasih banyak Romo untuk waktu, untuk inspirasi dan juga permenungannya pada hari ini. Dan kita akan akhiri acara ini Romo, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Blasius. Sahabat saudari Katolik yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas pengalaman sabda yang menjadi sumber keselamatan abadi. Bantulah kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, sehingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu dengan-Mu di dalam keabadian. Kami juga bersyukur padamu atas teladan hidup Santo Leo Agung yang kami rayakan hari ini. Semoga semangatnya selalu mengobarkan dalam pribadi kami untuk mengembangkan iman yang benar dan juga mewujudkan dalam cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan yang pasti bagi Anda yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, tolong jangan berputus asa, masih ada penyertaan dari Tuhan. Dan juga bagi Anda yang mungkin lagi mengalami sakit dan juga kesusahan yang lain, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan juga mendampingi supaya kita tetap bisa bertahan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Mario SY. Pamit undur diri dan kita berjumpa kesempatan lain. Sampai jumpa.